Halo teman-teman, ayo sekarang kita belajar tentang budidaya cabai secara organik. Halo teman-teman, oke, sekarang kita bikin tempatnya terlebih dahulu. Atau teman-teman bisa beli benih cabainya yang hibrida atau yang unggul. Linknya aku taruh di pojok kiri bawah. Atau kalau teman-teman ingin mencoba yang lokal, teman-teman silakan ambil biji cabai di dapur ya, yang warnanya merah, yang ukurannya besar, yang rasanya pedas. Nah, setelah teman-teman beli ataupun ambil benihnya, teman-teman kalau menanam cabai itu lebih baik di tanah langsung, bukan di pot ya teman-teman. Karena apa? Semua pasti tahu, biar akarnya itu leluasa. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman udah cari lokasinya nih, misalkan di samping rumah atau di kebun atau di apa gitu, silakan teman-teman cangkul ya, bikin lubang. Oke, lubangnya kira-kira sedalam 30 cm aja udah cukup. Terus melingkarnya, lebarnya gitu ya, kan bulat gitu, itu juga 2 kilan atau sekitar 40 cm. Nah teman-teman cangkul itu. Nah kalau misalkan teman-teman benar-benar ingin full organik, maka teman-teman cari ya bahannya seperti ini. Bahannya adalah kotoran kambing 1 ember teman-teman. Kalau nggak punya kotoran kambing gimana? Nah oke, bisa juga teman-teman menggunakan rumput ya teman-teman. Jadi rumput itu dicabutin beserta akarnya, juga 1 ember, kemudian dicacah ya teman-teman, dicacah. Nah kalau teman-teman, nah sekarang teman-teman tuh tinggal pilih yang mana, pakai rumput atau pakai yang kotoran kambing. Atau kalau kotoran ayam jangan 1 ember ya teman-teman, setengah ember aja. Kalau kotoran sapi cari yang udah jadi tanah. Nah entah itu kotoran atau rumput yang dicacah itu tadi dicampur sama tanah yang teman-teman itu gali itu tadi, lalu dimasukin ke lubang tanamnya lagi. Nah setelah itu benihnya dikubur di situ ya teman-teman, diuruk atau ditutup dengan tanah yang tipis aja. Lalu setiap hari dijaga kelembabannya, jangan sampai kering teman-teman. Oke, karena semua tanaman itu suka dengan air tapi tidak suka menggenang gitu ya teman-teman. Nah kemudian hindarkan atau jaga dari serangan ayam, misalkan kalau ada ayam. Kalau nggak ada ayam ya alhamdulillah. Terus apalagi teman-teman, nah biasanya cabai itu akan tumbuh sekitar 10 hari. Dia akan tumbuh. Nah karena sistemnya organik, jadi jangan minder kalau misalkan kalian lihat di sawah itu ada tanaman cabai yang usianya sama dengan punyanya kalian, itu udah besar gitu ya teman-teman. Jangan minder, karena kalau di sistem organik itu biasanya waktu kecil itu pertumbuhannya agak lambat, tapi kalau udah gede nih teman-teman ya, itu awet hidupnya, tidak mudah mati. Coba deh teman-teman ceritain juga pengalaman kalian tentang menanam cabai secara organik, atau yang biasanya ada cabai liar itu tumbuh ya, tumbuh sendiri, itu nggak dirawat malah bisa hidup terus. Maksudnya hidupnya itu awet, nggak mudah mati dan terus berbuah. Nah itu tadi ya teman-teman. Nah nanti kalau pohonnya itu udah gede ya, udah besar, udah mulai berbunga kayak gitu, teman-teman setiap hari itu kalau bisa disiram air teman-teman ya. Kalau hujan nggak usah, tapi kalau mau dikasih nutrisi meskipun saat hujan pun nggak masalah. Yang penting
kondisi lahannya itu tidak tergenang air atau tidak kebanjiran. Nah, pupuk susulannya apa nih? Nah, oke, pupuk susulannya juga organik juga. Caranya gimana? Ini lebih gampang lagi. Teman-teman tinggal pilih ya. Ada gedebok pisang, ada rumput ataupun kotoran hewan. Teman-teman pilih yang mana nih? Tentuin dulu. Oke. Sekarang misalkan yang paling mudah nyarinya itu rumput misalkan ya. Teman-teman cabut rumput beserta akarnya teman-teman. Ya, cari rumput yang paling hijau di lingkungan teman-teman. Oke. Jadi semakin subur sebuah atau rumput itu artinya dia tuh kecukupan gizinya tuh semakin baik. Nah, setelah itu masukin ke dalam ember teman-teman, ya kan? Nah, masukin ke dalam embernya sampai penuh ya, embernya penuh. Jadi kayak ditekan-tekan gitu. Tapi jangan terlalu nekannya, jangan pakai alat sampai takutnya ntar embernya pecah. Nah, setelah bikin atau rumputnya dimasukin ke dalam ember itu dikasih air sampai penuh. Jadi meskipun teman-teman tuh masukin rumput di ember sampai enggak muat, itu kalau dimasukin air kan masih bisa. Nah, itu terus ditutup. Enggak usah ditutup rapet ya teman-teman. Ditutupnya itu biar enggak dijadikan tempat bertelurnya nyamuk gitu teman-teman. Nah, setelah itu apa? Dibiarkan, ditunggu 7 hari ya teman-teman. Nanti dia akan busuk rumputnya itu, entah rumput atau gedebok pisang atau kotoran kambing itu akan busuk. Nah, setelah itu teman-teman ambil 1 liter ya, itu tadi 1 liter dicampur dengan air 20 liter air bersih ya teman-teman. Nah, setelah dicampur terserah teman-teman nyampurnya itu di ember besar atau ambilnya cuma 1 gelas. Kalau misalkan teman-teman ambil air fermentasi rumput itu 1 gelas, berarti ditaruh di ember dicampur lagi dengan 20 gelas air biasa. Setelah diaduk, nah 1 pohon cabai yang kalian tanam itu setiap harinya disiram 1 gelas air campuran itu tadi ya teman-teman. Ya, ingat ya, air campurannya, bukan air yang masih dari rumput busuk itu tadi, bukan teman-teman. Karena segala sesuatu yang bagus untuk tanaman itu kalau diberikan secara berlebihan itu juga tidak baik. Oke. Yang pas-pas saja. Terlalu kental juga tidak baik, pemberiannya terlalu banyak itu juga tidak baik. Jadi 1 pohon cukup 1 gelas gitu teman-teman, setiap hari kalau bisa ya teman-teman. Jadi tanaman itu tidak suka tergenang air, tapi tidak suka juga kekeringan air. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih gitu teman-teman ya. Terus pakai sistem itu insya Allah buah cabai yang akan dihasilkan itu lebih sehat untuk dikonsumsi, asal dikonsumsinya juga secara nggak berlebihan juga. Karena kandungan gizi dari tanaman atau buah yang dikelola atau dibudidayakan secara organik itu jauh lebih lengkap. Ya wis gitu dulu, terima kasih.